Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'amillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Sahabat-sahabatku, saudaraku semua dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, penuh berkah, rezeki yang halal, yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Saat ini alhamdulillah di negeri kita Indonesia COVID sudah semakin menurun. Mudah-mudahan segera Allah angkat COVID-19 yang ada di negeri kita ini, dan mudah-mudahan seluruh dunia hilang, musnah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sebagai umat Islam yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap Allah memberikan ujian, pasti akan ada hikmah di balik itu semua. Allah tidak akan memberikan ujian kecuali sebatas kemampuan hambanya untuk memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kecuali sebatas kemampuan hambanya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik ujian itu, setiap Allah memberikan ujian, pasti akan ada hikmah dan manfaat. Di balik kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu sesungguhnya pasti akan ada kemudahan. Kesulitan pasti akan ada jalan keluarnya. Makanya kalau orang yang ngaku beriman, yang bertakwa, hidupnya nggak akan dia stres, nggak akan dia frustasi, nggak akan dia putus asa. Kenapa? Karena dia yakin setiap ujian itu pasti akan ada jalan keluarnya. Omong kosong kalau ada orang yang mengaku beriman, bertakwa kepada Allah tapi hidupnya stres. Pada Allah katakan, wala tai'asu mir rauhillah, dan janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat COVID sekarang ini. Kalau kita lihat dampak negatifnya itu begitu banyak. Ada yang di PHK, perusahaan banyak yang bangkrut, usaha-usaha jangankan usaha kecil, usaha menengah ke atas banyak yang gulung tikar, mal-mal ditutup. Kemudian waktu diberikan batas yang cuma beberapa jam sehingga sulit untuk berusaha. Warung-warung kecil pun demikian. Gojek mengalami penurunan. Orang-orang sekolah dirumahkan, belajar di rumah dan lain sebagainya. Kalau misalnya dia dapat pekerjaan, memang pekerjaan yang bagus di perusahaan yang bagus, kemudian juga dia sebagai ASN, itu mungkin dampak ekonominya nggak begitu besar. Tapi bagi orang yang kerjanya hari ini dia bekerja, hari ini dia dapat uang, hari ini dia dagang, buat hari ini dia makan. Nah, orang-orang yang seperti itu dampaknya begitu besar. Belum lagi banyak orang yang meninggal dunia, yang ada rasa ketakutan, kekhawatiran, rasa curiga ketika ada orang yang batuk, takut kena COVID, dan penularan yang begitu dahsyatnya. Nah, kalau tanpa adanya iman yang mantap, yang kuat, maka dia akan stres, dia akan frustasi. Tapi kita bukan mengambil sisi negatifnya untuk mendekatkan diri kita pada Allah, kita ambil sisi positifnya. Salah satunya yang tadinya kita jarang bertemu dengan anak,
Karena COVID kita bekerja di rumah, akhirnya kita jadi sering ketemu dengan anak kita, dengan istri kita. Yang tadinya mungkin asa sabar kita kurang, setelah COVID kita banyak belajar tentang kesabaran hidup. Belum lagi yang tadinya mungkin tempat-tempat maksiat merajalela, tapi dengan adanya COVID banyak dampak positifnya. Tempat-tempat maksiat ditutup sehingga akhirnya mengurangi penyebaran dosa di mana-mana. Jadi saudara-saudara sekalian, hiduplah sesuai dengan anjuran, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berpatokan kepada Al-Qur'an sebagai panduan hidup kita, sehingga kita akan menikmati surga dunia dan akhirat. Jadi walaupun seberat apapun ujian atau salah satunya COVID ini dapat kita atasi dengan baik. Yang penting kita usaha. Kita sudah mengikuti program 5M apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Nah, kalau seandainya itu semua sudah kita lakukan, akhirnya kita sudah berusaha maksimal, terkena juga, itulah yang namanya ketentuan Allah. Itu yang namanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya sekadar berusaha, tapi sebetulnya kita ikhtiar, tawakal, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikhtiarnya nggak ada langsung pasrah. Kita nggak pakai masker, kita nggak berjauhan, nggak mencuci tangan dan lain sebagainya. Kita berkata, semua Allah yang ngatur. Walaupun kita pakai masker, kalau memang Allah udah tentukan kita kena, ya kena. Itu yang salah. Kita usaha nggak ada, tapi kita langsung pasrah kepada ketentuan Allah. Pertanyaannya, orang yang sudah pakai masker saja, yang sudah mengikuti program pemerintah aja kena, apalagi yang tidak mengikuti program pemerintah. Makanya saudara-saudara sekalian, melalui mimbar ini saya mengingatkan untuk diri saya dan umumnya kepada semuanya, marilah kita jaga, kita pelihara agar kita terhindar dari COVID, dan yakinlah bahwasanya semua Allah yang mengatur. Kita sebagai manusia hanya sekedar berusaha yang maksimal, kita tawakal, barulah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan diambil sisi negatifnya, tapi kita ambil sisi positif dari adanya COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.